Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Khobar Media, channel yang membahas tentang ilmu. Bagaimana kabar kalian, sahabat Khobar Media? Mudah-mudahan ada di dalam keselamatan dan kelancaran. Sing dibeungharkeun hatena, pangartina sarta hartana. Amin. Kali ini saya akan membawakan sedikit kisah Tuan Syekh Abdul Qadir di waktu kecil. Bagi mayoritas umat Islam di dunia, sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sosok yang asing di telinga. Beliau menjadi demikian dikenal karena beliau terlahir sebagai ulama besar, ahli tasawuf, dan menjadi panutan bagi segala penjuru. Posisi beliau sebagai panutan begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat Islam, karena beliau secara ketat senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah. Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau. Akhirnya lembu tersebut berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini." Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara, Syekh Abdul Qadir pun ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah dan memanjat hingga ke atap rumah. Ketika sampai di atap, beliau juga menemui keajaiban, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Baghdad guna untuk menuntut ilmu pengetahuan kepada syekh-syekh besar di sana. Ibunda Syekh Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut. Ia kemudian bertanya, "Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu?" Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar ceritaan tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir segera menitikkan air mata, menangis karena terharu, dan segera memberi izin kepada Syekh Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum Syekh Abdul Qadir pergi, ibunda Syekh Abdul Qadir memberi bekal berupa 40 batang emas yang dijahit pada bagian ketiak mantel sang Syekh Abdul Qadir, seraya menasihati beliau agar senantiasa berkata benar dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan. Ibunda melepas beliau seraya mengucapkan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membimbingmu. Wahai anakku, aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku. Karena Allah, aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba." Dalam perjalanannya menuju kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergabung dengan sebuah kafilah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, sekelompok perampok jalan menyerang rombongan tersebut. Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda yang dibawa oleh kafilah. Kemudian salah seorang dari perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir dan bertanya dengan kasar, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang 40 batang emas yang dibawanya
yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak. Sang perampok yang mendengar pengakuan dari Syekh Abdul Qadir hanya tertawa terbahak-bahak dan segera berlalu karena menyangka beliau sedang bergurau. Begitulah seterusnya. Masing-masing dari perampok menanyai sang tuan Syekh Abdul Qadir, dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya, di mana mereka tengah membagi hasil rampasan yang diperoleh. Akhirnya tibalah sang pemimpin perampok datang dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir. Dengan tenang beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para perampok sebelumnya. Karena itu, untuk membuktikan perkataan beliau, sang pemimpin rampok meminta Syekh Abdul Qadir untuk merobek bagian bawah ketiak tepat di mana harta tersebut berada. Dan benar saja, sang rampok mendapati 40 dinar di dalamnya. Dengan penuh ketakjuban, sang pemimpin bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Uangmu telah aman, lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku agar senantiasa jujur, dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut." Setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir, spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air mata, dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku seringkali mencuri dan membunuh. Lalu apa yang akan terjadi padaku?" Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan, para perampok lainnya berkata, "Engkau adalah pemimpin kami dalam merampok. Sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat." Walhasil, seluruh rampok beserta sang pemimpin bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah. Dan para rampok tersebut di kemudian hari dikenal sebagai murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali. Kalau begitu, aku berdosa dan dosaku banyak sekali. Apakah aku bisa diampuni? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat kepadanya.